Saya berdoa, pagi ini Tuhan berikan kepada kita apa yang orang sering kali katakan sebagai holy passion. Kata passion sendiri sebetulnya terjemahan hurufiahnya itu hawa nafsu, keinginan yang kuat, nafsu yang kuat sekali. Tapi kepada Tuhan, mengingini Tuhan, sehingga orang berkata itu merupakan holy passion. Keinginan untuk memiliki Tuhan dengan dasar kekudusan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa memiliki akan kerinduan yang kuat kepada Tuhan, saudara akan mengalami perubahan hidup yang sangat radikal. Orang-orang yang menikmati dan mengalami akan holy passion ini, setiap kali dia berbicara, dia tidak akan pernah mau beranjak dari satu topik tentang siapa? Tuhan yang dia ingini, saudara. Dan saudara akan melihat akan brokenness, kehancuran dalam hati orang ini begitu ketara sekali. Setiap kali dia diajak bicara tentang Tuhannya, matanya akan berkaca-kaca. Kalau bisa dia bisa nangis, dia akan nangis, saudara. Tapi setiap kali ada orang mengajak dia bicara tentang Tuhan, dia akan keluarkan apa yang dia rasakan tentang Tuhannya. Dan setiap kali saudara berbicara tentang Tuhan, matanya lihat akan berkaca-kaca. Bukan karena dia meratapi dirinya sendiri atau self pity, tapi dia memendam suatu kerinduan yang begitu besar akan Tuhannya. Dan orang Kristen seperti ini, saudara, bukan orang Kristen yang gampang goyah, tapi orang Kristen yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Saudara akan mengalami transformasi perubahan hidup yang luar biasa. Dan pada waktu itulah, saudara, tanpa engkau banyak bicara, orang akan tahu ada Tuhan yang kuat dalam hidupmu. Ada kejadian menarik sekali ketika Elisa berkunjung ke daerah Sunem. Ada seorang wanita kaya, saudara. Elisa hanya melewati daerah itu. Dia tidak berkhotbah, tidak menyampaikan pesan Tuhan, nubuatan, tidak juga menyembuhkan orang sakit atau membuat mujizat, tidak pernah berteriak bahwa dirinya adalah seorang nabi. Tapi setiap kali dia lewat, perempuan Sunem ini dengan mata rohaninya, dia mampu tangkap akan keberadaan Tuhan di dalam hidup orang bernama Elisa. Sampai dia membangunkan kamar khusus buat Elisa untuk tinggal setiap kali melewati akan daerah itu. Dari mana perempuan ini tahu bahwa Elisa ini seorang nabi? Alkitab tidak pernah mengatakan perempuan itu mendengar tentang Elisa. Dia hanya menyaksikan orang ini lewat. Tetapi dari pancaran matanya, dari tindak tanduknya, orang yang dilingkupi oleh holy passion, kerinduan yang begitu kuat untuk mencari, untuk mendapatkan Tuhan, saudara. Bukan cari berkatnya, bukan cari urapannya, bukan cari manifestasinya, bukan cari yang lain, tapi yang dicari hanya Tuhannya. Nah, orang seperti ini simple sekali. Orang itu akan memiliki brokenness dalam hidupnya, hancur. Atau sebaliknya orang bisa berkata, kehancuran yang kita alami membuat kita memiliki holy passion. Kita memiliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Dan setiap kali kerinduan itu muncul, setiap kali orang bicara tentang Tuhan yang sungguh dia ingini, matanya akan berkaca-kaca. Saudara tahu orang yang jatuh cinta dan kemudian dipisahkan oleh karena jarak. Saudara seringkali lihat orang-orang itu setiap kali diajak berbicara tentang kekasihnya, tidak tahan hatinya. Dia mengingini kekasihnya itu dekat dengan dia. Nah, saya mau beritahu buat saudara, Allah kita rindu, kita mengingini dia seperti itu. Ya, kalau kita mengingini dia, saudara, engkau akan punya yang namanya holy passion. Dan setiap kali engkau dengar tentang Tuhanmu, setiap kali engkau berbicara, yang engkau bicarakan hanya Tuhan. Dan tidak pernah ada orang bisa berkata, oh aku kagum sama orang ini, aku kagum sama dia. Tidak. Yang engkau kagumi hanya Tuhan.
Saya sering dengar beberapa teman berkata, Pak, saya kagum dengan ini, saya kagum dengan ini. Orang yang masih kagum dengan orang lain, artinya orang itu belum pernah ketemu Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Karena Alkitab berkata, Yesus datang untuk dikagumi. Amen, saudara. Kalau engkau masih kagum dengan orang lain, saudara masih hanya menangkap akan kulitnya. Tapi kalau Anda melihat dan menangkap isinya, saudara akan kagum hanya kepada Yesus. Coba buka Mazmur pasal yang ke-84. Ada kerinduan yang begitu kuat dari pemazmur ini, saudara. Saya berdoa supaya kerinduan yang sama dimiliki oleh kita sekalian. Alkitab berkata begini. Betapa, ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Lalu dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat yang kedua berbunyi, my heart and my flesh cry out for the living God. Bukan bersorak-sorai, teriak, menjerit. Untuk apa? Minta apa? Minta akan Allah yang hidup, the living God. Ada di antara yang bawa King James? Saya bisa pinjam yang dibawa pagi ini. Saya bisa pinjam kalau ada yang bawa King James Bible. Enggak ada. Ya, saya tertinggal di kamar. Amplified. Coba, yang King James enggak ada. Alkitab berkata pada ayat yang kedua, dia berkata bahwa my heart and my flesh cry out for the living God. Dia berkata dagingku dan hatiku itu menjerit, minta apa? Minta akan Tuhan yang hidup. Dia enggak minta yang lain. Dia yang minta the living God, Allah yang hidup di dalam Yesus, saudara. Orang ini, pemazmur ini, punya yang namanya holy passion. Dia punya kerinduan ingin memiliki Tuhan, ingin mendapatkan Tuhan dalam hidupnya. Sampai dia berkata, betapa disenanginya pelataran-pelataranmu. Mendekat aja sudah senang sekali, saudara. Mendekat ke Tuhan, belum ketemu Tuhannya. Makanya pada ayat berikutnya dia berteriak, jiwaku itu hancur karena Tuhan. Saudara, orang yang punya holy passion, orang itu akan mudah hancur hatinya. Ya, lihat, saudara diajak bicara tentang Tuhan aja, matamu sudah berkaca-kaca. Kenapa? Karena hatimu itu ketarik ke Dia. Dan itu merupakan pengalaman setiap hari yang seharusnya kita miliki. Bukan pengalaman tiap minggu di gereja, tapi pengalaman setiap hari. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau tiap minggu kita mengalami kenyataan Tuhan melawat kita, setiap kali kita doa, kita berkumpul sama-sama, kita bersekutu, kita mengalami kenyataan Tuhan itu ada. Bagaimana mungkin dalam setiap hari kita tidak berdoa dan berteriak minta hal yang sama dialami oleh setiap kita? Saya rindu, saudara, setiap kali saudara diajak bicara tentang Tuhan, saya rindu melihat ada air mata yang keluar dari matamu karena kamu rindu akan Tuhanmu. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Kemarin pagi saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan. Saya bicara tentang Tuhan, dan sekejap saya tangkap dari mata mereka sesuatu. Seperti sesuatu yang membuat mata itu bisa bersinar lagi. Kenapa? Kalau itu muncul dari hidup kita, akan mengubah hidup orang lain. Saya nggak terlalu interest sekarang bicara soal pekerjaan Tuhan. Saya lebih interest bicara tentang Tuhan sendiri. Amen. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhannya, dia akan kerja lebih baik dan kerja lebih keras daripada orang yang hanya sibuk dalam pelayanan. Itu pasti. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, itu bagian yang terbaik. Seperti Maria, dia ingini akan Tuhannya. Saudara, kalau saudara itu seperti Maria, hubungan Anda dengan Tuhan itu hubungan jiwa atau hati yang hancur.
Tuhan kalau ketemu lihat kita, ingat kita, menurut saya matanya berkaca-kaca. Kita kalau ketemu dia, kita nggak tahan. Ingat dia aja kita nggak tahan. Kok bisa berkata begitu, Pak? Coba lihat Maria, saudara. Orang ini duduk di kaki Yesus. Dan Tuhan berkata dia memilih bagian yang terbaik. Waktu Lazarus mati, Marta komplain, Tuhan, kalau engkau di sini, saudaraku nggak mati. Tuhan tidak membiarkan perkataan itu. Dia bantah, dia jawab dengan keras. Dan Yesus tidak nangis. Tapi Maria datang, dia tersungkur, dan dia mengucapkan keluhan yang sama dengan yang diucapkan Marta. Kalimatnya sama. Tapi untuk yang kedua kali itu, kali yang kedua, Yesus tidak membantah sama sekali. Kalimatnya sama. Tapi diucapkan oleh orang yang punya holy passion. Diucapkan oleh orang yang punya kerinduan akan Tuhannya. Nah, pada waktu dia mengucapkan itu, saudara, Tuhan tahu akan hatinya. Alkitab berkata, maka menangislah siapa? Yesus. Bayangin. Saya percaya kepada orang yang memiliki kerinduan yang kuat akan Tuhannya. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka Allah yang baik itu setiap kali mendengar perkataan kita, setiap kali dia mengingat akan kita, saya tahu mata Tuhan akan berkaca-kaca. Karena dia tahu aku diingini oleh orang ini, sebagaimana aku juga mengingini dia dalam hidupku. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan katakan satu kata ini, holy passion. Dan saya tahu pagi ini yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara. Rindu seperti orang ini berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bayangkan saudara, betapa luar biasanya sebetulnya kalau setiap hari ini yang menjadi kehidupan kita. Dan saudara akan jadi orang yang lembut pasti. Bagaimana tidak? Setiap kali hatimu hancur. Saudara, dengar baik-baik. Ketika tahun 60-an Tuhan melawat dunia ini, sehingga lahir kegerakan di Azusa Street. Di antaranya dan juga beberapa kegerakan yang lain. Itu melahirkan akan gereja atau denominasi Pantai Kosta yang hari ini ada. Saudara tahu lihat kebiasaan orang Pantai Kosta? Apa kebiasaannya? Nangis. Ngerti? Sekarang tinggal kulitnya tok. Tapi dari mana sebetulnya kebiasaan nangis itu? Karena ketika Tuhan melawat sebetulnya, mereka mengalami holy passion. Itu tangisan kepada Tuhan. Rindu kepada Allahnya. Tapi ketika Roh Kudus mulai undur karena manusia campur tangan, mereka hanya meneruskan tradisi nangisnya. Begitu amin selesai, air mata diseka, ketawa-ketawa, cengengesan lagi seperti biasa. Itu hanya emosional yang dibangkit-bangkitkan. Tapi aslinya, saudara, itu memang betul keluar. Setiap kali ketemu nangis isinya. Jadi orang Kristen kok cengeng? Ya, karena kita ingini akan Tuhan itu. Ingini Tuhan. Makanya Paulus berkata begini, aku ini pengen pulang sebetulnya. Tapi karena tugas belum selesai, aku tunggu. Dia bilang, tapi dia berkata, aku ini sebetulnya pengen pulang. Saudara tahu, orang kayak Pak Yusak ya, berkali-kali dia hanya pengen, aku pengen pulang. Itu apa toh? Mungkin pengungkapannya dia, kita seringkali terganggu, kok pengen mati. Sebetulnya bukan pengen mati, saudara. Tapi holy passion. Keinginannya untuk mendapatkan Tuhan dalam hidupnya. Itu begitu besar. Dan sadar, selama aku di bumi ini, tidak mungkin aku bisa total dapatkan dia. Kecuali aku dipanggil Tuhan pulang. Aku bisa kumpul dengan dia. Banyak orang juga pengen mati, saudara. Tapi karena gak tahan dengan hidup di bumi ini. Tapi ada orang-orang yang ingin pulang. Kenapa? Karena dia punya holy passion. Dia punya kerinduan yang begitu kuat kepada Tuhannya. Nah, Korah berkata, jiwaku hancur, merindukan pelataran Tuhan. My heart and my flesh cry out for the living God. Dia berkata, dagingku
Dan hatiku berteriak menjerit. Kepingin siapa? Kepingin the living God dia miliki dalam hidupnya. Lihat Mazmur pasal yang ke-73. Ayat yang ke-25. Hal yang sama diungkapkan di sini. Ini Mazmur dari Asaf. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Dan dia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Luar biasa. Dia berkata, whom have I in heaven but you? And I have no delight or desire on earth besides you. Di bumi ini gak ada yang aku sukai, yang aku desire, aku ingini, kecuali engkau ya Tuhan. Di surga dia hanya ketemu dia. Di bumi dia ingini dia. Di surga dia hanya punya Tuhan. Di bumi yang dia ingini adalah Tuhan sendiri. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita punya holy passion. Betapa indahnya hidup kita. Betapa mudah broken, hancurnya kehidupan kita. Saya sungguh berdoa setiap saudara akan mengalami kenyataan yang sama. Luar biasa saudara. Setiap kali bicara tentang Tuhan, aduh luar biasa. Saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Setiap kali Tuhan melihat kita, kepada kita yang juga mengingini dia, saya percaya seperti dia melihat akan Maria. Jangan dikira waktu engkau nangis karena tekanan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau punya holy passion, jangan dikira Tuhan tertawa dengan penderitaanmu. Gak mungkin. Dia kalau perlu dia akan nangis sama-sama dengan engkau. Engkau berkata, tapi kenapa gua gak ditolong? Bukan soal tidak ditolong. Tapi dia ngerti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Seorang dokter ketika anaknya sakit, dia terpaksa mungkin harus suntik anak itu. Ketika jarum itu nembus ke kulit anaknya nangis. Kan dia nangis. Anaknya berteriak, papa nangis kenapa tidak dicabut jarumnya? Belum selesai nak. Aku menangis karena aku ikut merasakan yang engkau rasakan. Tapi engkau harus merasakan itu. Karena aku punya maksud yang luar biasa. Di balik yang engkau rasakan sebagai penderitaanmu. Saudara bisa bayangkan. Kalau kita dengan Tuhan hubungannya seperti itu. Banyak orang Kristen punya hubungan yang sangat formal dengan Tuhan. Dan itu hubungan yang kaku dan mati. Dia mau itu hubungan batin antara batin kita dengan batinnya dia. Holy passion. Yang diingini hanya dia. Hanya dia. Bukan yang lain. Nah orang seperti itu saudara. Otomatis semua keinginan manusianya pelan-pelan akan runtuh satu demi satu. Karena tahu Tuhannya tidak berkenan. Lihat lagi. Mazmur pasal yang ke-63. Saya mau tunjukkan beberapa ayat ini buat saudara. Kerinduan-kerinduan kepada Tuhan. Holy passion. Mazmur pasal 63. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. My inner self thirsts for you. My flesh longs and is faint for you. Dagingnya itu merindukan Tuhan luar biasa. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. To see
your power and your glory. Dan dia berkata, itu yang aku rindukan dalam hidupku. Luar biasa, luar biasa. Kalau Anda perhatikan, luar biasa. Ayat yang ke-8. Dalam bahasa Indonesia ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu. Bahasa Inggrisnya, my whole being follows hard after you and clings closely to you. Seluruh keberadaannya itu hanya desak mengarah ke Tuhan dengan sekuat kekuatannya. Dengan keras sekali dia ikuti Tuhan dan nempel terus kepada Tuhan. Bukan hanya pikiran, perasaan, kehendaknya, tapi dia berkata, my whole being. Hidup kita seluruhnya hanya akan mengingini dia saja. Seluruhnya. Kita akan terus mencari, mengejar akan Tuhan. Dan dia berkata, and clings closely to you. Dan nempel, melekat kepadamu. Oh, saya berdoa supaya hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saya berdoa besok kita pulang dari Bandungan, saudara, jadi orang-orang yang punya holy passion, yang punya keinginan dan kerinduan akan Tuhan saja. Setiap kali saudara dengar orang bicara tentang Tuhan, ada dengar akan kebaikannya, yang keluar hanya jeritan hati yang berkata, oh, aku cinta kepadamu Tuhan. Saya berdoa supaya ini tergenapkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pada waktu kita mengizinkan semua itu terjadi, cara bicara kita, hidup kita, semua akan berbeda. Ini bukan metode, bukan teori, tapi ini merupakan pengalaman hidup yang real bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 42, saudara. Kalau Anda lihat dalam kitab Mazmur ini, luar biasa. Mazmur pasal 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? My inner self thirsts for God. My inner self, manusia batinnya yang haus akan Tuhan. For the living God, akan Allah yang hidup. When shall I come and behold the face of God? Kapankah aku ini bisa datang dan memandang wajah Tuhan? Holy passion. Holy passion. Saudara, banyak orang mau tiru-tiru Daud. Tapi kalau saudara tidak punya holy passion yang sama yang dia miliki, tidak mungkin kita bisa mengikuti dia. Banyak orang yang tiru-tiru seperti Paulus, tapi kalau dia tidak punya holy passion yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saya nggak yakin kita ini bisa meniru seperti dia. Karena itulah sebetulnya dasar hatinya. Dengar baik-baik. Saudara mau menangkap akan isi dari semua movement Tuhan yang ada, miliki yang satu ini, holy passion. Saudara hanya mengingini dia dalam hidupmu. Saudara hanya mengingini dia, tidak ingin yang lain. Siapakah yang di sorga yang aku miliki selain Engkau? Dan tidak ada yang aku ingini, yang aku sukai di bumi selain daripada Engkau saja. Dan dia berkata, my inner self thirsts for God, for the living God. Saya berdoa, saudara, saya berdoa. Dan seringkali dalam cerita hati saya berkata, Tuhan, seringkali saya melihat ada banyak campur tangan orang dalam gereja. Dan begitu banyak orang yang luka oleh karena ulah manusia. Saya berdoa, Tuhan, mau dibawa kemana seringkali gereja-gerejamu ini. Tapi Tuhan mengerti hati, saudara. Tuhan mengerti hati.
Orang yang punya holy passion, saudara akan gampang hancur. Satu Fenelong berkata, kontak batin sekejap aja antara Tuhan dengan kita atau sebaliknya, itu akan mengubah kehidupan kita itu luar biasa. Dan kita akan jadi orang yang gampang bertobat, gampang dibentuk Tuhan, mudah sekali. Watchman ini berkata begini, mungkin dengan nada sinis dia berkata, Tuhan itu tidak suka mengumpulkan barang antik. Saya dengar itu lalu saya berpikir begini, saudara. Tanah liat yang Tuhan bentuk, itu dia bentuk terus dibuat penyesuaian sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Hari ini Tuhan butuh kendi, dia bentuk kita jadi kendi. Tapi setelah kendi ini terpakai sekian bulan, Tuhan berkata, aku pengen guci. Dia remukkan lagi kendi ini, dia buat jadi guci, ditambahi dengan tanah liat yang lain, jadi guci. Ketika bahannya sedikit, jadi kendi. Ketika makin banyak, dia berkata, aku mau jadikan dia guci. Setelah guci dipakai, dia berkata, tambahi lagi, aku mau jadikan dia gentong yang besar. Lalu guci ini berkata, tidak Tuhan, aku sudah nyaman, ada ukirannya, ada segala macam. Kenapa mesti tak jadi gentong katanya? Guci aja. Ketika dia berontak dengan apa yang dia kerjakan, keras hatinya, saudara, guci ini akan ditinggal. Karena Tuhan butuh gentong. Dan guci ini jadi guci antik. Tempatnya di dasar laut, di kapal karam. Dan Tuhan tidak pernah mau simpan barang antik. Dia bukan kolektor barang antik. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan tidak suka barang antik, dia suka barang baru. Urapannya, anugerahnya, kemuliaannya will remain fresh, kata firman Tuhan. Amen, saudara. Kalau Anda tidak mengizinkan Allah bentuk hidupmu, engkau akan jadi barang antik. Lalu kelakuan kita akan antik juga. Kita merasa diri kita sudah senior. Ada seorang Pak Samuel Elkana cerita dengan saya. Hari Sabtu yang lalu saya khotbah di Ungaran 2 Sabtu lalu. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah senior datang. Ketika saya altar call, dia maju ke depan. Tuhan jamah dia tumbang, menangis di depan Tuhan. Selesai itu, Pak Samuel cerita pada saya tentang orang itu. Pernah beberapa waktu lalu didatangi, diomongin, "Mbok datang lagi di persekutuan di Taman Getsemani, kok sudah lama enggak pernah datang." Dan dia bilang, "Aku ini megang Bible 40 tahun. Aku suruh dengar anak-anak muda khotbah. Mereka durung apa-apa, aku jadi guru sekolah minggu. Durung lahir aja guru sekolah minggu. Mereka baru mulai, aku sudah khotbah mana-mana. Aku kok suruh dengerin mereka. 40 tahun aku pegang Bible." Jadi barang antik sekarang. Ya, jadi barang antik. Itu bukan soal usia, bukan soal senioritas kita. Kalau kita tidak mau dilembutkan hati kita oleh Tuhan, satu kali saudara akan jadi barang antik. Dan di bumi ini ada banyak barang antik, saudara. Kenapa? Karena hatinya tidak hancur di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan berikan holy passion ya buat kita. Sembah Tuhan sama-sama, saudaranya. Ingini dia. Ingini dia. Ingini dia. Ingini dia. Ingini dia.